Gila, kalau kabar ini benar-benar jadi kenyataan, lini depan timnas Indonesia bisa naik level lagi. Bayangin aja, seorang pemain yang setiap pekan bertarung di kerasnya Liga Championship Inggris, liga yang dikenal sebagai salah satu kompetisi paling keras di Eropa, tiba-tiba mengatakan kalau dirinya tertarik membela timnas Indonesia. Bukan sekedar rumor media, bukan sekedar spekulasi netizen, tapi keluar langsung dari mulut pemainnya sendiri. Namanya adalah Meliun Manuf, winger eksplosif milik Stoke City yang disebut-sebut punya gaya bermain mirip legenda Belanda Arjen Robben. Meliun Manuf punya darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Surabaya. Dan ketika ditanya soal kemungkinan membela Garuda, jawabannya justru membuat jutaan supporter Indonesia langsung berharap kepadanya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah PSSI akan bergerak? Apakah Meliun Manuf benar-benar bisa menjadi bagian dari proyek besar timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2030? Dan kalau benar bergabung, seberapa besar pengaruhnya buat skuad Garuda? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Jadi gini teman-teman, nama Meliun Manuf mungkin belum sefamiliar oleh Romani atau beberapa pemain keturunan lainnya. Tetapi jangan salah, di Eropa khususnya Championship namanya cukup diperhitungkan. Usianya masih muda, posisi utamanya winger kanan, namun ia juga bisa bermain di kiri, bahkan sebagai second striker. Yang paling mencolok tentu kecepatannya. Manuf bukan tipe pemain yang hanya menunggu bola datang. Dia justru senang menjemput bola, melakukan duel satu lawan satu, menusuk ke dalam, lalu melepaskan tembakan keras menggunakan kaki kirinya. Coba deh perhatikan karakter permainannya. Tahu nggak mirip siapa? Mirip Arjen Robben. Setuju nggak? Tentu bukan berarti levelnya sudah seperti Robben ya kan? Tetapi pola bermainnya memang memiliki kemiripan. Dari cut inside-nya, dribble cepat, hingga finishing ke tiang jauh. Gerakan yang sangat sulit dihentikan apabila sedang dalam performa terbaik. Nah teman-teman, Meliun Manuf memiliki garis keturunan Indonesia. Kakeknya berasal dari Surabaya. Artinya, secara garis keluarga memang ada hubungan dengan Indonesia. Ia eligible untuk timnas gitu kan. Lalu muncullah pertanyaan, apakah dia mau membela Garuda? Jawabannya justru cukup mengejutkan teman-teman. Dalam percakapan santai ya kan di sebuah pusat perbelanjaan, Manuf mengaku kalau dirinya terbuka dan tertarik apabila suatu saat nanti mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. Sementara itu, ditanya soal Suriname, ia merespon dengan santai dan mengatakan tidak terlalu memperhatikan rumor yang beredar. Kalimat ini menurut aku ya sangat penting, apa ya, semacam kode gitu kan, karena selama ini tidak semua pemain keturunan langsung menunjukkan ketertarikan seperti itu loh. Ada yang masih menunggu, ada pula yang menolak secara halus, ada juga yang memilih diam seperti Pascal Strike ya kan. Aku tak tahu nih, Pascal ini termasuk yang mana ya, memilih untuk diam atau menolak secara halus. Tetapi Manuf justru menunjukkan sikap yang cukup positif. Artinya pintunya untuk membela timnas tidak tertutup, teman-teman. Oh ya teman-teman, sorry kalau ada dengar musik gitu kan. Ini tetanggaku ini pula lagi pesta ya kan. Jadi agak kedengaran musiknya, mohon maaf lah ya kan. Dan itu menjadi modal awal yang sangat penting apabila PSSI nantinya benar-benar ingin melakukan pendekatan. Kalau menurut aku ya,
yang punya darah Indonesia dan bermain di level tertinggi, khususnya di Eropa begitu kan. Ambil aja semua ya enggak? Kenapa kok gitu pula Bang? Lah iya dong, supaya Indonesia bisa berbicara banyak di pentas dunia. Kayak Maroko itu loh, hampir semua pemain timnasnya itu pemain keturunan. Prancis aja yang beberapa kali juara Piala Dunia tak lepas loh dari pemain keturunan. Di balik itu ada juga manfaatnya untuk pemain lokal kita. Kayak Jepang tuh, pemain lokalnya asli ikut naik level. Karena semua pemain timnas Jepang mainnya di Eropa. Nah, itulah yang kita inginkan, teman-teman. Tapi tahu nggak, pemain Stoke City itu tidak bisa langsung membela timnas. Kenapa? Milion Manuf rupanya pernah membela tim nasional kelompok umur Belanda atau timnas Belanda U21 gitu kan. Jadi apa ya, kayaknya kasusnya ini mirip seperti Martin Pas. Koreksi lo ya kalau nggak salah. Karena itu proses perpindahan asosiasi sepak bolanya harus mengikuti aturan FIFA. Berdasarkan kondisi saat ini, ia diperkirakan baru berpeluang memperkuat Indonesia sekitar 2 sampai 3 tahun lagi gitu. Ketika memenuhi seluruh persyaratan perpindahan yang berlaku. Nah, justru disinilah PSSI perlu bergerak sejak dini. Kalau memang serius, proses komunikasi tidak perlu lagi menunggu semuanya sampai terlambat. Teman-teman, sekarang kita bicara soal kualitasnya. Apa sebenarnya yang membuat Million Manuf begitu menarik? Jawabannya sederhana sih. Timnas Indonesia memang sudah memiliki banyak winger berkualitas. Namun Manuf membawa sesuatu yang belum banyak dimiliki pemain timnas kita. Dia sangat eksplosif, berani duel, tidak takut menghadapi 2 sampai 3 pemain sekaligus. Punya akselerasi tinggi dan finishingnya itu juga cukup tajam. Nah, ini dia yang paling dicari John Hetman. Di Stoke City sendiri, kontribusi gol dan asisnya menunjukkan bahwa ia bukan sekedar pemain pelengkap. Dia benar-benar bisa menciptakan perbedaan. Yang menariknya lagi, tahu nggak? Championship Inggris dikenal sebagai apa ya? Sebagai liga yang mengutamakan duel fisik dan tempo tinggi. Kalau seorang pemain mampu tampil kompetitif di sana, ya kan, biasanya proses adaptasi terhadap pertandingan internasional juga akan lebih mudah. Artinya, kalau nanti benar-benar bergabung, mak, gila kali ya kan? Indonesia mendapatkan winger yang sudah terbiasa menghadapi tekanan yang begitu tinggi. Teman-teman, kalau melihat arah permainan timnas Indonesia sekarang, pemain seperti Manup sebenarnya sangat cocok sih. Tapi kalau kalian nggak setuju, silahkan komen di bawah. Konten ini sebenarnya apa ya? Menjadi wadah untuk diskusi, bertukar pikiran dan lain-lain. Timnas di saat menghadapi lawan yang kuat sering mengandalkan transisi cepat. Begitu merebut bola, serangan langsung diarahkan ke sayap. Nah, karakter seperti ini sangat sesuai dengan gaya bermain Million. Dia mampu membawa bola dengan kecepatan tinggi. Dia bisa apa ya? Dia bisa membuka ruang sekaligus menjadi ancaman lewat tembakan dari luar kotak penalti. Bayangkan teman-teman, jika nanti di satu sisi ada Melano Jonathan, di sisi lain ada Million Manuf, lalu ditopang dengan gelandang yang kreatif, lini serang Indonesia akan jauh lebih kuat. Mak, gila nggak sih? Inilah yang disebut kedalaman skuad. Bukan hanya bukan hanya memiliki 11 pemain inti saja, tetapi memiliki banyak opsi dengan kualitas yang hampir sama di setiap lini. Yang membuat peluang ini semakin menarik adalah pernyataan Ketua Umum PSSI, yaitu Pak Erick Thohir, teman-teman. Beliau menegaskan bahwa program naturalisasi belum berhenti, justru akan terus berjalan untuk mempertebal kualitas skuad Garuda. Artinya, fokus mencari pemain yang benar-benar bisa meningkatkan kualitas tim. Kalau mau lihat profilnya Mileno Manuf ini,
usia masih ideal, bermain di kompetisi berkualitas, ya kan, punya pengalaman Eropa, memiliki darah Indonesia, dan yang paling penting itu adalah memiliki keinginan membela Garuda. 4 faktor ini membuat namanya memang layak masuk radar PSSI. Walaupun prosesnya memang belum bisa instan, ya kan, perlu menunggu beberapa tahun lagi. Jadi menurut aku, Milan Manuf bukan sekedar pemain keturunan. Ia adalah investasi jangka menengah yang sangat menarik. Memang ia belum bisa langsung memperkuat timnas Indonesia karena masih harus melewati proses sesuai regulasi FIFA. Namun justru itulah komunikasi perlu dimulai dari sekarang, ya kan? Sebab membangun tim menuju Piala Dunia bukan pekerjaan semalam, tetapi proyek yang membutuhkan perencanaan bertahun-tahun, kan gitu. Kalau nantinya semua proses berjalan lancar, wah, bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki salah satu winger paling eksplosif yang pernah dimiliki Garuda. Dan dengan program naturalisasi yang ditegaskan oleh Pak Erick Thohir masih akan terus berlanjut, nama Mailun Manuf jelas menjadi salah satu sosok yang sangat layak dipantau, teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah Mailun Manuf layak menjadi bagian dari timnas Indonesia di masa depan? Atau Indonesia sebaiknya fokus pada pemain lain yang sudah bisa bergabung lebih cepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita Garuda, Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.